Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramun, para alim, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, para hujat, bapak-bapak, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus yang saya hormati guru saya, orang tua saya, Bapak Ustadz Amin Nuryamin, yang saya hormati guru saya selaku Ketua DKM, Bapak Ustadz Didi Wahyudin Syarifuddin, yang saya hormati Bapak Ustadz yang lainnya, Bapak Ustadz Didin Wahyudin, serta bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga detik ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita sama-sama bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mudzakarah, taklim. Kita niat iktikaf di masjid ini, kita niat menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya, keluarga kita, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak keturunan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa senantiasa konsisten, bisa senantiasa istiqamah di dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa istiqamah di dalam nilai-nilai kebaikan yang lainnya dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Dan pada saat ini
bangsa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin kita sudah dengar melalui media sosial, media televisi di belahan negeri, di Jakarta khususnya terjadi peristiwa yang sangat ironis bagi kita semuanya selaku orang mukmin, selaku orang yang beriman. Karena apa? Karena terjadinya tentunya bagi manusia, mungkin orang-orang yang beriman juga. Mudah-mudahan yang dipanggil oleh Allah melalui asbab itu dalam kondisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk orang-orang tua kita juga yang mendahului kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita dalam kondisi waktu luang, dalam kondisi sehat walafiat. Tidak semuanya kita orang-orang yang beriman, tidak semuanya kita diberikan waktu luang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menggunakan waktu luang itu, mampu menggunakan kesehatan itu untuk semaksimal takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan nilai-nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Karena tidak semuanya manusia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ada dua nikmat yang sering terlupakan dari umatku, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena nikmat itu begitu pentingnya bagi kita. Karena dengan nikmat itu kita bisa nikmat sehat, kita bisa maksimal beribadah, kita bisa maksimal melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, berkehidupan di alam dunia ini, bekerja, mencari manusia, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, nikmat berbicara dengan lantang. Saat ini saya bicaranya berat sekali saya. Nah, ini alhamdulillah tidak, karena saya masih bisa berbicara. Coba semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup kita suara saya, tidak bisa bicara sama sekali. Ini adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah berikan, kesehatan ini kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat waktu longgar. Berapa banyak ya antara kita, saudara-saudara kita yang diberikan waktu longgar, diberikan kelapangan, diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa memanfaatkan waktu luangnya itu semaksimal untuk takarrub, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenyamanan kita, di mana saudara-saudara kita hiruk pikuk terjadi kerusuhan,
sehingga tidak bisa mungkin terhalang dengan ibadahnya. Kita kondisi aman, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita, sehingga kita bisa ibadah dengan nyaman, bisa iktikaf di masjid ini dengan nyaman, dengan tenang. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu wajib kita syukuri dengan apa? Dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat syukur itu adalah menggunakan segala potensi yang Allah berikan kepada kita, baik itu lahiriah maupun batiniah, untuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahiriah kita mengucapkan bersyukur, alhamdulillah dikasih nikmat sehat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batiniah kita yakin bahwa kesehatan itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabnya apa? Asbab makanan, kita makan, kita minum, kita beristirahat, kita berolahraga, itu asbab. Hakikat yang memberikan kesehatan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita realisasi daripada syukur dengan perbuatan, yaitu badan kita duduk di majelis ini, kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita duduk taklim di masjid ini, itu juga adalah hakikat syukur dengan perbuatan kita. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai uswah kita, manusia paripurna, manusia yang sempurna, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahiriahnya maupun batiniahnya. Semoga perjuangan beliau ini, perjuangan para sahabat, perjuangan keluarganya, perjuangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, ulama-ulama saleh hingga saat ini, senantiasa Allah curahkan rahmat kasih sayangnya pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang saleh, dan mudah-mudahan terlimpah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa konsisten, senantiasa istiqomah pada nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yusraku an yakunu amanna wa hum la yaftanun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nasu, janganlah engkau mengira wahai kamu manusia, an yusraku an yakunu amanna wa hum la yaftanun. Ayyuksiraku ayyakulu amanna. Kata Allah, jangan engkau mengira wahai manusia ketika engkau mengucapkan yakulu amanna, saya beriman kepada Allah, saya meyakini Allah sebagai Tuhan saya meyakini Allah sebagai pelindung saya, sebagai Rabb saya, sebagai pengatur saya. Wahum la wasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yaftanun. Tapi dibiarkan begitu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang mengucapkan dirinya iman kepada Allah, mengucapkan iman kepada Allah, mengikrarkan dirinya, saya iman kepada Allah, amantu billah, saya iman kepada Allah,
dan saya meyakini Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir utusan Allah, dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Jadi ketika orang beriman kepada Allah, dia meyakini Allah sebagai Rabbnya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keimanan itu. Benar enggak imannya kepada Allah ataupun dusta imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaksud dusta hanya sebatas lisan, karena kriteria iman adalah tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, wa amal bil arkan. Hati meyakini, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengaplikasikan, merealisasikan di dalam perbuatan. Jadi ketika kita mengikrarkan diri kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kepada kita. Di saat ini bangsa kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin menyusahkan rakyatnya, mungkin menyulitkan rakyat. Tapi itu semuanya adalah bagian dari bentuk ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah alladzina khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian, wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan ini dalam rangka apa? Liyabluwakum, dalam rangka menguji kepada kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pejabat diuji dengan kedudukannya. Ketika dia iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kedudukan, bahwa jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya pejabat yang beriman menggunakan kedudukannya, menggunakan kejabatannya adil kepada rakyatnya. Artinya dia senantiasa membawa rakyatnya kepada kedamaian, membawa rakyatnya kepada ketenangan, membawa rakyatnya kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula rakyatnya. Rakyat yang diuji dengan kesengsaraan, yang diuji dengan kemiskinan, ia tetap bersabar meskipun melaksanakan suatu, mengungkapkan suatu aspirasinya dengan jalan yang baik, dengan metode yang baik, dengan sarana yang baik, sehingga tidak menimbulkan kekacauan, sehingga tidak menimbulkan kericuhan. Adalah ini suatu ujian dari Allah Subhanahu. Jadi semua menempatkan posisinya masing-masing. Ketika seseorang beriman menempatkan posisinya masing-masing, maka kedamaian, ketentraman akan ada di dalam negeri. Maka Rasulullah SAW juga jauh-jauh hari 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita, sayati zamanun ala ummati yafirruna min ulama wa fuqaha wa yabtali Allah bi salatil bariyatin ulaha yarfa'ul barakatan min kasbihi wa thani wa yusallitu Allah sultanan zaliman wa thalith wa yakhrujuna min ad-dunya bi ghairi iman. Kata Rasulullah SAW, sayati zamanun, akan datang suatu zaman
ala ummati, atas umatku. Jadi Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita, nanti akan datang di zaman umatku kelak, yafirruna minal ulama. Umatku sudah mulai jauh dari ulama, sudah mulai jauh dari majelis taklim, sudah mulai jauh dari nasihat-nasihat ulama, sudah mulai jauh dari fatwa, sudah mulai jauh dari ahli-ahli hukum, sudah lari dari nasihat-nasihat ahli-ahli hukum agama. Wa yabtali Allahu bi talati baliyatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu bencana, memberikan suatu ujian, memberikan suatu bala bencana kepada kaum itu. Yang pertama, ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan dari hasil usaha kaum itu. Jadi ketika seseorang sudah jauh dari ulama, ketika seseorang sudah jauh dari ahli hukum, maka usahanya dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pejabat, keberkahannya dicabut oleh Allah. Sebagai guru, keberkahannya dicabut. Ketika pejabat, guru, pedagang, dan lain sebagainya, apapun profesinya, ketika orang itu jauh dari ulama, jauh dari ahli hukum, maka dicabut keberkahannya. Bukti dicabut keberkahannya apa? Tidak ada kedamaian di dalamnya, tidak ada rasa syukur di dalamnya, tidak ada kedamaian di dalamnya, ketenangan di dalamnya. Dia senantiasa rasa, meskipun gajinya besar, tetap dia merasa kurang, tetap merasa kurang dan kurang, karena keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia, ketika umat sudah mulai jauh dari nasihat-nasihat ulama saleh, ulama akhirah, ulama yang menuntun, yang membimbing kepada akhirat. Ketika orang sudah jauh dari ahli-ahli hukum, ahli-ahli tentang bagaimana cara halal, menuntun kepada yang halal, yang haram, memberitakan tentang hak dan batin. Ketika orang sudah jauh dari itu, maka yang pertama yang Allah tinggalkan, yang Allah akan uji kepada umat itu adalah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang Allah uji yaitu wa yusallimullaha sultanan zalim. Allah kirim, Allah utus kepada negeri itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang, pemimpin yang tidak adil. Mungkin ini saat ini Allah ketuk hati kita selaku umat Islam, selaku orang-orang yang beriman. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majelis-majelis ilmu, jangan jauh dari majelis-majelis taklim, baik itu dari pejabatnya, baik dari umaranya, baik dari itu kalangan yang atas dari kalangan bawah. Jangan jauh dari ulama. Mungkin saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dari pemimpin yang besar maupun pemimpin yang kecil. Pemimpin yang kecil mungkin saat ini kita selaku kepala rumah tangga adalah pemimpin yang kecil. Kita arahkan enggak istri dan anak-anak kita kepada nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbing istri dan anak-anak enggak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita beritahu enggak istri dan anak-anak tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum bercerai, tentang hukum halal dan haram. Kita beritahu enggak makna daripada pemimpin itu sendiri. Janganlah kita menengok yang lebih besar, tengoklah diri kita sendiri sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin yang terkecil yang nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi kita, kewajiban kita selaku hamba Allah, kewajiban kita selaku umat manusia adalah sebab senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? Bagaimana berbuat baik kepada Rasulullah? Yaitu senantiasa tunduk patuh kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana berbuat baik kepada manusia, yaitu senantiasa menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga amaliyah kita kepada sesama manusia. Lisan kita jaga perkataan kita kepada sesama yang lainnya, tidak keluar kata-kata yang kotor, tidak keluar kata-kata binatang ataupun yang lainnya, karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian, dan begitu sebaliknya. Wa in ahsantum falaha. Keburukan juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Janganlah kita menghujat kepada saudara-saudara kita meskipun dia salah. Janganlah kita menghakimi saudara-saudara kita yang beriman meskipun dia salah, karena kesalahan dia hanya pertanggungjawaban kepada Allah. Ketika dia zalim kepada manusia, mungkin mencuri ataupun berhutang, dia kembalikan barang yang dicuri, dia bayar hutangnya dan kembalikan, kemudian dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Bagaimana kalau dengan rakyat? Tentunya dia harus melalui publik, dia berbicara kepada publik, meminta maaf kepada rakyat. Itu karena hablum minallah. Hablum minallahnya, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hubungan kepada Allah. Tapi hablum minallah, dia harus kepada manusia. Makanya dosa kepada manusia ini sangatlah berat telah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok yaumul qiyamah ada orang yang datang dengan pahala hajinya, ada yang datang dengan pahala sholatnya, ada yang datang dengan pahala umrahnya, ada yang datang dengan pahala puasanya. Ia membawa pahala-pahala itu, tapi kemudian dia menjadi bangkrut, menjadi habis. Karena apa? Dia zalim pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia zalim kepada rakyatnya. Makanya kebaikannya, bahkan dosanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim tadi. Begitulah keadaan bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita selaku orang-orang yang beriman tetap jaga hati kita, jaga lisan kita, senantiasa jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Kewajiban kita hanya berusaha, kewajiban kita banyak ikhtiar, hanya menyampaikan balighu anni wal ayat. Kata Rasulullah SAW, sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, jadi tentunya dengan mau'izatul hasanati wa ja'atul billati hiya ahsan. Jadi dengan nasihat yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan aspirasi yang baik, dengan jalan yang baik, dengan mujadalah, dengan perdebatan, dengan perdebatan yang baik. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita selaku orang-orang yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orangnya yang mengikrarkan dirinya, yang mengaku dirinya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan para tetamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Begitu pula orang yang mengaku iman kepada Allah, mengaku iman pada hari pembalasan, mengaku iman adanya sirat, adanya neraka, adanya mizan, adanya yaumul mahsyar, hendaklah dia muliakan tetangganya dengan perkataan yang baik, walaupun nggak bisa memberi dengan ucapan yang baik. Itu ciri orang-orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orangnya yang mengaku iman dan kepada Allah, iman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan faedah, khususnya pribadi sendiri, umum kepada orang lain. Ataupun nggak bisa, ataupun nggak bisa berbicara dengan baik, ataupun nggak bisa memberikan khairun nas anfa'uhum linnas, karena sebaik-baik manusia itu manusia yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya kita selaku manusia ini harus bisa memberikan manfaat khusus diri pribadi, keluarga, umum kepada tetangga, luasnya kepada bangsa dan agama. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, itulah manusia yang terbaik. Khairukum, sebaik-baik kalian, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tegaskan, walaupun kita punya ide, punya aspirasi, sampaikan dengan yang baik melalui jalan mujadalah yang baik, berdekatan ataupun usaha yang baik. Itu diatur di dalam konsep Al-Quran. Tentunya bagi orang yang beriman harus memahami itu. Walaupun kita nggak bisa berbicara yang baik, kata Nabi, awliyasmut, lebih baik diam. Artinya diam bukan bergerak, diam bukan bertindak, tapi diam ketika kita sudah menjalankan metode-metode sebaik-baiknya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kepada kita orang-orang yang beriman, nasihat khusus kepada diri pribadi saya. Ini nasihat, ini khusus pribadi saya. Umum kita semuanya, kita ini semuanya pemimpin. Ya. Yang pemuda juga pemimpin, yang kepala rumah tangga juga pemimpin. Ya, semuanya kita pemimpin. Yang semuanya pemimpin, dan semua pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah. Untuk itu kita jaga diri kita, amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu seorang pemimpin dari pemimpin rumah tangga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus pribadi saya, umum kita semuanya.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menuntun kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.